Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas seputar Ray. Jadi ini adalah chartnya Ray USDT di time frame 4 jam. Kalau kita lihat ini merupakan token yang bisa dibilang baru ya untuk chartnya, itu masih cenderung awal. Itu dari perdagangan 4 Mei 2022 sampai saat ini Ray itu sudah mengalami fase koreksi yang agak dalam nih. Kalau kita lihat Ray saat ini ada di kisaran 0,0517 yang mana dia ketahan di area strong support, teman-teman. Jadi area strong support ini mungkin bisa menjadi benteng pertahanan terakhir dulu untuk si Ray. Ya, masih cenderung aman untuk posisi saat ini. Nah, kemarin itu Ray sempat ngepump tinggi ya. Kalau kita lihat di sini naiknya sekitar ya 140% gitu, teman-teman. Dan setelah itu ya drop, harga Ray drop sekitar 45%, which is ini merupakan ya bukan hal yang bagus ya. Kalau kita lihat Ray itu naik pelan, naiknya cenderung pelan, terus tiba-tiba ngepump, banyak orang yang mungkin tergoda untuk masuk, setelah itu dibanting. Jadi menurut aku sangat berbahaya sih. Nah, kalau kita lihat di coin market caps itu Ray ini sebenarnya adalah koin hasil redenominasi dari GXC. Jadi redenominasinya itu 1:10. Jadi 1 GXC itu diubah menjadi 10 Ray. Dan di Twitter sendiri juga diinfokan buat orang-orang yang sudah punya GXC supaya untuk swap tokennya itu ke koin Ray yang baru ini. Untuk fundamentalnya gimana, silakan teman-teman untuk pelajari sendiri ya di Twitternya, karena dia selalu update untuk informasi terkini token dari Ray ini. Kalau dari pergerakan harga, Ray ini sekarang cukup aman, dia ketahan di area strong support, dan untuk area resistance terdekat ada di 0,054. Kemudian area resistance berikutnya ada di kisaran 0,067. Kalau kita pindah ke time frame 1 jam, di sini kita bisa temukan bahwa Ray ini sebenarnya sudah beberapa kali ya untuk ketahan di area support di 0,050. Ketika dia menyentuh area tersebut, Ray itu cenderung naik, bahkan sampai ke 0,057. Kemudian Ray drop lagi, teman-teman. Dan di sini sudah ada candle doji, which is ini merupakan tanda yang bagus buat Ray. Mungkin ada potensi untuk testing lagi kembali ke area resistance. Jadi peluang-peluang jangka pendek mungkin kita bisa melihat Ray ini mengalami fase sideways terlebih dahulu. Karena memang dari segi volume itu nggak terlalu banyak, cenderung sepi ya untuk perdagangannya. Jadi potensi sideways seperti ini mungkin bisa menjadi peluang kita untuk scalping jangka pendek, atau mungkin teman-teman yang ada kepikiran buat exit karena sangkut, itu bisa exit di area-area sini di 0,057-an. Jadi sekitar area segitu adalah area resistance yang sangat potensial buat kita exit dari market kalau kita nggak pengen untuk pegang koinnya jangka panjang. Dan tentunya di area support ini di 0,049 merupakan area dimana kita bisa antri kalau kita mau scalping jangka pendek. Cuma kalau untuk jangka panjang, aku sendiri nggak terlalu berekspektasi untuk token ini, karena memang pergerakannya yang cenderung turun jangka panjang. Sekali dia ngepump itu berarti kita kesempatan buat exit sih sebenarnya. Jadi kebalikannya, kita nggak harus akumulasi ketika dia ngepump, tapi kita justru taking profit. Lalu apakah Ray ini termasuk token dengan fundamental bagus? Kalau menurutku sih fase koreksi saat ini, fase dimana market crypto itu mengalami winter, ini merupakan fase seleksi yang mungkin cukup baik ya untuk kita lihat pergerakan dari Ray ke depannya. Apakah Ray akan sustain? Apakah dia akan bertahan dengan kondisi krisis seperti ini? Ataukah Ray semakin lama semakin ditinggalkan? Jadi di situ bisa menjadi tolak ukur kita sebagai acuan apakah koin ini punya fundamental bagus atau enggak.
Dan sekian aja untuk Ray, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga bisa tulis di kolom komentar. Dan join juga di komunitas kami di Telegram. Teman-teman, kita bisa sama-sama diskusi di sini, terutama bagi kalian yang para pemula, yang masih bingung nih mau masuk market, mau beli koin apa. Itu kita bisa sama-sama belajar di sini untuk ya sharing informasi ya. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk link masuk ke grupnya. Akhir kata saya Andre, makasih.